Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang setia, yang menemani kami sampai pagi hari ini dengan begitu luar biasa atas anugerah-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan kami mau dengar dan berakar di dalam hati kami untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini, tidak malu mengakui, diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Acap kali saya mendengar percakapan di antara pria yang mengatakan bahwa kriteria istri idaman adalah tidak malu-maluin untuk diajak kondangan. Artinya, calon istri harus cantik secara fisik. Jangankan calon istri, terhadap teman pun sebagian besar orang lebih senang mengajak mereka yang berpenampilan menarik, terpelajar, dan tidak deso. Sebaliknya, mereka malas mengajak teman yang penampilannya kumuh, acak-acakan, kurang cerdas, dan terkesan kampungan. Siapakah kita di hadapan Allah? Bukankah kita layak disebut sebagai sampah karena banyaknya dosa yang telah kita perbuat? Kita sungguh tidak sebanding dengan Dia yang Maha Kudus. Kita sering mengingkarinya, sekalipun Dia senantiasa setia memberkati kita. Tetapi Dia tidak pernah malu mengakui kita sebagai anak-anaknya. Oleh kasih dan kemurahannya, Dia rela mengosongkan diri, turun ke dunia dalam rupa Yesus, menjadi manusia papa yang tak berdaya, hidup terhina, menjadi hamba, menanggung penderitaan dan aib hingga mati. Diberinya pula kita kesempatan untuk bertobat, supaya dapat kembali memilih hubungan yang indah dengannya. Allah yang Maha Kudus itu mau mengakui kita tanpa merasa malu atau menganggap dirinya terlalu suci untuk kita hampiri.
Ia rela meninggalkan segala kemuliaannya demi menjangkau kita. Sudahkah mengosongkan diri Kristus mendorong kita memiliki prinsip hidup serupa? Rela merendahkan diri, memiliki hati yang penuh belas kasih, hidup dalam persekutuan tanpa mencari kepentingan diri, bahkan menganggap yang lain lebih penting dari diri sendiri. Sebelum menjadi sombong di hadapan orang lain, ingat kembali bagaimana Kristus mengosongkan dirinya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, rela menjadi manusia, bahkan menebus dosa kami dengan mati di kayu salib. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kami mau juga belajar untuk tidak sombong, tetapi memiliki hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.